Seperti namanya, hari Kamis cukup memberiku kenangan manis. Di mana pada hari itu, aku pertama kali merasakan getaran hebat di jantungku. Tepat saat aku melihatnya, entah itu getaran apa aku juga tidak tahu. Namun, sejak saat itu wajahnya, senyumnya dan semua yang ada pada dirinya selalu mengganggu pikiranku. Hari itu pagi begitu cerah. Mentari pagi menyapaku dengan indah bersamaan dengan angin sepoi-sepoi yang menembus memberi kesejukan. Aku berdiri di depan rumah yang baru saja 2 hari ku tempati. Semenjak ayahku yang notabene seorang prajurit TNI berpindah tugas ke kota ini, aku dan keluargaku pun terpaksa harus mengikuti ayah. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling komplek perumahan. Keadaan tampak masih sepi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat tengah sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Tanpa disadari, aku sedikit termangu ketika seorang pemuda yang tengah mengayuh sepeda ontelnya melintas di depanku. Tiba-tiba, dunia seakan terhenti begitu cepat. Wajahnya membuatku terperangah. Aku seakan-akan terbius akan pesonanya. Pesona seorang pemuda berseragam putih abu-abu. Dia memang tidak sempurna, tetapi nyaris sempurna. Aku belum ingin mengakhiri tatapanku. Sebelum ianya dari penglihatanku, seketika aku menerbitkan senyum untuk dia yang belum kuketahui namanya. Renjana. Panggilan dari ibu cukup membuatku terkesiap dan membuyarkan lamunanku. Dengan sedikit tergesa, aku masuk ke dalam rumah untuk menghampiri ibuku. Kulihat ibu tengah siap menyiapkan sarapan di dapur. Ayo, segera siap-siap. Hari ini hari pertama kamu sekolah, sayang. Perintah ibu. Tubuhku seakan melemah saat mendengar kata sekolah. Aku bukanlah orang yang mudah bergaul dan beradaptasi di tempat yang baru. Dengan orang-orang baru, bagaimana jika aku tidak memiliki teman di sekolah baruku nanti? Namun, apa yang bisa aku perbuat selain menuruti perintah ibu? Dengan langkah yang sedikit malas, aku berjalan menaiki anak tangga menuju kamar. Setelah semuanya selesai, aku kembali ke meja makan. Tampak ayah dan Bayu telah duduk di sana, menungguku untuk sarapan. Kami pun melakukan sarapan bersama tak terkecuali ibu. Setibanya di sekolah, aku berjalan menuju kelas 10. Diantar oleh salah satu guru di sekolah itu. Namanya Ibu Mita. Keadaan sekolah sudah sangat sepi, tanda kegiatan belajar akan segera dimulai. Mita berjalan melewati koridor sekolah. Seketika aku terkejut saat melihat sosok pemuda itu lagi. Dia baru saja keluar dari kelas dengan setumpukan buku yang dibawanya, entah mau kemana. Pemuda itu tampak menerbitkan senyuman di wajahnya dan menyapa Bu Mita. Pemuda yang tadi pagi membuatku terbius akan pesonanya, ternyata kami satu sekolah. Sungguh itu membuatku sangat senang. Senyumnya, seakan menjadi pemandangan terindah di sekolah ini. Aku mendongakkan kepala melihat nama kelas yang terpampang jelas di atas pintu kelas itu. Kelas 12 IPA 1. Sudah dapat kupastikan bahwa dia adalah senior di sekolahku. Hari berganti hari. Seminggu telah kulewati. Sebagai siswa baru di sekolah itu, semakin lama, semakin banyak pula informasi yang kudapatkan tentangnya. Namanya adalah Kala, hanya Kala. Tidak ada kepanjangan ataupun marga yang mengikutinya. Informasi lainnya adalah tentang dia yang tercatat sebagai siswa berprestasi di sekolah. Juga tentang dia yang jago bermain basket. Dari kejauhan, aku selalu memperhatikannya. Ketika dia tengah berjalan mengobrol, juga ketika dia bermain basket, sungguh menjadi pemandangan baru yang mengesankan bagiku. Entah kenapa jantungku ini selalu berdebar ketika melihat wajah dan juga senyumnya, seolah-olah ada kebahagiaan tersendiri saat aku melihatnya. Pada suatu hari, aku terkena masalah di sekolah karena nilai ulangan pelajaran matematikaku yang di bawah standar sehingga diminta untuk remedial. Betapa frustasinya aku saat itu. Pelajaran itu adalah salah satu dari sekian mata pelajaran yang paling aku benci. Aku benar-benar lemah pada pelajaran tersebut. Aku pergi ke taman belakang untuk mencari tempat yang nyaman dalam mempelajari materi matematika. Di tengah-tengah kegiatanku mengelilingi taman, tiba-tiba
aku menemukan sebuah kursi taman yang cukup jauh dari keramaian. Tepatnya di bawah pohon rindang. Kupikir tempat ini sangat tepat untuk belajar. Tanpa menunggu komando, aku segera menghampiri kursi itu dan mulai membuka kembali hasil ulanganku. Aku semakin frustasi setelah mempelajari materi itu berulang kali dengan hasil yang nihil. Entah harus memulai dari mana dan bagaimana caranya agar aku bisa dengan mudah memahami materi tersebut. Aku kesal dengan diriku sendiri. Pada akhirnya, aku mencoret-coret buku catatanku. Setelah berulang kali gagal dalam memecahkan satu rumus trigonometri, hingga tiba-tiba suara seseorang menghentikan kegiatanku. "Ada yang bisa aku bantu?" tanyanya. Aku mendongakkan kepala, menatap ke sumber suara laki-laki pemuda itu. Aku terkejut, tiba-tiba dia sudah berdiri di depanku. Ya, dia adalah Kala. Betapa senangnya aku saat dia melemparkan senyumnya kepadaku dan dia membuatku terpana beberapa saat. Ahem, seketika suaranya membuatku terkesiap. Berulang kali aku mengejapkan mata sehingga membuatnya terkekeh menahan tawa. Kenapa aku harus gugup itu? Pikirku, aku mengalihkan kembali pandanganku ke arah buku catatan yang telah penuh dengan coretan tinta hitam. "Ada masalah?" tanyanya lagi. Seolah dia mengetahui masalah yang tengah kuhadapi. Dengan sedikit ragu, aku memberanikan diri untuk membuka mulut. Aku tidak memahami rumus ini." Lirikku gugup seraya menunjuk buku modul matematika ke hadapannya. Dia hanya tersenyum seraya menundukkan tubuhnya di sampingku. Dalam hitungan detik, suara detak jantungku terdengar begitu nyaring oleh telingaku sendiri. Aku memperhatikannya. Ternyata wajahnya lebih tampan. Ketika aku melihatnya dari samping, dia mengambil alih buku catatanku. Dan kau tahu apa yang terjadi? Dia mengajariku hingga aku dapat memahami rumus yang sebelumnya sangat sulit untuk aku pecahkan. Dari situlah kisah kami dimulai. Aku dan dia memiliki kedekatan hingga kami menjadi sepasang sahabat. Dia selalu membantuku ketika aku membutuhkan bantuannya, dan tempat itu menjadi tempat favorit kami berdua. Semakin sering berada di dekatnya, aku pun semakin kuat mengaguminya. Hingga pada akhirnya aku memahami akan arti getaran di jantungku. Ya, itu adalah getaran cinta. Perhatian yang dia berikan membuatku merasa makin yakin bahwa aku jatuh cinta bukan pada orang yang salah. Namun, aku tidak mempunyai keberanian untuk mengungkapkan perasaan itu, hingga aku memilih untuk memendamnya sendiri. Hampir 1 tahun aku memendam perasaan itu sendiri. Aku merasa semakin lama aku semakin tidak kuasa untuk menahannya. Ada hasrat yang mengguncang seolah ingin dia mengetahui akan perasaan yang sebenarnya. Hingga pada suatu hari, tepat di hari kelulusannya, aku memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan itu kepadanya. Berhari-hari aku mengumpulkan segenap keberanian itu, hingga tiba pada waktunya. Tepat di tempat yang selama ini menjadi tempat favorit kami, aku mulai mengungkapkan perasaanku sebelum perpisahan itu terjadi, berharap dia akan memiliki perasaan yang sama terhadapku. Aku menghela nafas panjang sembari menatapnya. "Kak, aku tahu ini terlalu lancang untuk aku mengungkapkannya. Namun, sebelum kita berpisah, kurasa aku harus mengungkapkan tentang perasaan ini kepadamu. Perasaan yang selama ini selalu membuat jantungku berdebar dan selalu mengganggu pikiranku." Ucapku sedikit memberi jeda akan perkataan selanjutnya. Awalnya aku tidak mengerti tentang perasaan ini. Perasaan yang muncul tiba-tiba sejak pertama kali aku melihatmu. Kukira ini hanyalah perasaan kagumku terhadapmu, ternyata aku salah. Semakin lama aku semakin memahami bahwa aku memiliki perasaan lebih terhadapmu. Bukan hanya sekedar kagum, melainkan lebih dari itu. Kedekatan kita selama ini semakin memperkuat perasaanku, tetapi aku tidak memiliki nyali untuk mengungkapkannya. Baru hari ini aku mendapatkan semua kekuatan ini dan berani mengungkapkan ini semua kepadamu. Lanjutku panjang lebar. Sebelum kita berpisah, aku hanya ingin tahu tentang perasaanmu terhadapku. Apakah
Kakak memiliki perasaan yang sama seperti yang kurasakan? Tanyaku dengan segenap rasa penasaranku. Aku masih menatapnya, menunggu jawaban yang keluar dari mulutnya. Dia tampak memberikan tatapan sayu kepadaku, seolah ada keraguan di dalam dirinya untuk memberikan jawaban akan pertanyaanku. Renjana, panggilnya Liri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia terdiam sejenak. Kamu harus tahu bahwa aku sudah menganggapmu seperti adikku sendiri dan aku harap itu tidak akan berubah selamanya. Dengan mata yang berkaca-kaca, bibir mulai bergetar. Aku merasakan sakit yang seketika menghujam jantungku. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Yang ku tahu, jawabannya sangatlah menyakitiku. Sangat menyakitiku. Renjana, maaf. Dirinya memelas. Sekuat mungkin aku berusaha menanggapinya. Ya, aku mengerti. Ucapku sedikit bergetar. Tanpa kusadari, akhirnya air mata mulai luruh membanjiri pipiku. Jawabanmu sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih untuk kebaikanmu selama ini. Dan selamat atas kelulusanmu. Aku pamit, imbuhku. Secepat kilat, aku berlari dari hadapannya dengan membawa rasa sakit yang terlanjur menusuk hati. Namun, kendati pun begitu, aku tetap membiarkan rasa ini mengalir seperti air, hingga pada akhirnya akan mengering dengan sendirinya. Paling tidak, aku sudah lebih tenang karena sudah mengungkapkan perasaan yang selama ini membuatku gelisah dan aku yakin bahwa semua akan indah pada waktunya. Aku tidak perlu berlarut dalam kesedihan, karena tidak bisa memiliki apa yang aku inginkan. Sejatinya, itu adalah yang terbaik untukku dan aku yakin Tuhan telah menyiapkan seseorang yang jauh lebih dari sekedar yang aku inginkan.